Selamat pagi, siswa. Oke. Apa kabarnya semuanya? Oke. Hari ini pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mulai, kita Bapak cek dulu kehadiran kalian. Sekretaris kelasnya siapa? Anissa. Dari 31 siswa yang hadir, ada 3 siswa yang tidak hadir, Pak. Keterangannya? Demi sakit, Alina sama Dani dispensilat, Pak. Aina sakit. Siapa? Jamie sakit. Aina sama? Dani. Oke. Dispen ikut kejuaraan. Jadi itu nggak apa-apa ya. Kalau yang bermasalah itu kalau kalian tidak ada keterangan. Bagus dia si yang 2 orang tadi dispen ikut silat. Nggak apa-apa. Ikut ekstrakurikuler itu sangat baik. Dan untuk yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh. Nah, karena kita pembelajaran yang baik, maka dimulai juga dengan sesuatu yang baik. Maka Bapak minta hari ini siapa giliran untuk membaca doa? Saya, Pak. Hairul. Oke, Hairul. Pimpin doa Hairul. Di tempat duduk, siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Hairul. Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, belajar itu sangat penting. Tadi seperti teman kalian ada yang ikut silat, ekstrakurikuler. Sama seperti kalian hari ini. Pembelajaran itu sangat penting di mana seorang yang belajar itu sama dengan orang yang sahid dalam pahalanya. Dalam agama Islam, dalam agama lain mungkin bisa menyesuaikan. Pasti ada pahalanya. Semangat dalam belajar kita hari ini. Motivasi kita hari ini belajar tentang cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Cerita pendek, Pak. Cerita pendek. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Karya sastra fiksi yang menceritakan pengalaman sebuah tokoh. Karya sastra fiksi yang menceritakan pengalaman seorang tokoh. Bagus sekali. Siapa yang namanya? Arkan. Ada lagi? Memiliki jumlah kata sedikit daripada novel. Memiliki kata yang lebih sedikit dari novel. Menyambung jawaban temannya tadi, cerpen cerita pendek. Benar sekali. Ada lagi yang lain? Karya berbentuk prosa. Karya yang berbentuk prosa. Bentuk prosa itu dia menceritakan sesuatu ya. Benar sekali. Hampir sama seperti kalian kelas 10. Belajar tentang apa kelas 10? Hikayat. Dia berbeda dengan puisi yang berbentuk kata-kata. Baik puisi lama, kemarin belajar apa puisi lamanya? Pantun. Ada lagi? Bapak nanya, siapa yang pernah membaca cerpen di sini? Saya. Dea dulu ya, nanti ya, Amel. Apa judulnya Dea? Kancil dan Kudanil. Kancil dan Kudanil, berarti temanya anak. Kalau Amel? Danau Toba, Pak. Danau Toba. Ada lagi yang lain? Berarti 2 orang yang pernah membaca. Mungkin yang lain pernah membaca tapi lupa ya tentang cerpen. Tadi sudah tahu tentang cerpen, ada 2 orang yang membaca cerpen. Oke, selanjutnya kita untuk belajar kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita. Nah ini bisa dilihat semua yang di belakang. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik atau kalian diharapkan dapat mengidentifikasi, mencari, dan mengklasifikasi, memisahkan, dicari dan dipisah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk memantik semangat kita ice breaking dulu ya. Nah, sebelum pembelajaran, biasanya Bapak ngapain? Pantun. Nanti Bapak minta 2 orang untuk menjawab atau membalas pantun ya. Oke, mulai. Pak Ahmad pergi ke rawa-rawa. Oke. Membawa ikan asap ke kota Banjar. Hai para siswa. Apakah sudah siap belajar? Iya. Oke, siapa gilirannya hari ini menjawab? Oke, Arkan.
Ke pasar beli buah mangga. Tidak lupa membawa keranjang. Selamat pagi Bapak Guru yang bijaksana. Oke, bagi Kami siap belajar dan penuh semangat. tepuk tangan. Terbiasa siapa yang menjawab? Kita apa? Kasih apa? Aplaus. Kasih W, kasih O, kasih W, kasih O. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Arkan. Karena tepuk tangannya sudah sangat baik, ice breaking-nya kembali kita tepuk tangan. Masih ingat tepuk tangan di kelas 10? Masih. Masih ingat? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Bagaimana sekarang? Apakah sudah lebih semangat? Oke, sudah tahu tujuan pembelajarannya, sudah tahu kita belajar untuk apa dari tujuan pembelajaran, sudah semangat, mari kita belajar tentang cerpen apa saja. Oke. Apa? Pengertian, baca pengertiannya. Pengertian cerpen atau cerita pendek, pengertian cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra yang ditulis dalam bentuk prosa. Benar tadi kata Dwin ya. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa atau cerita. Namanya juga cerita pendek. Oke, setelah penjelasan tema tadi, Bapak sengaja tidak membuatkan contoh supaya apa? Supaya kalian bisa mencari dan memanfaatkan teknologi yang dikasih orang tua kalian, yaitu berupa handphone. Cari contoh tema, siapa yang pertama mendapatkannya, itu dapat poin dari Bapak. Silahkan, ayo cari. Silahkan boleh menggunakan gawainya, tapi untuk mencari materi kita ya. Ayah. Penyayang. Ibu. Perhatian. Sudut pandang yang pertama dari tokoh utama, Orang terus pertama tunggal. ya rumah tunggal, misalnya aku, Nah, terus orang kedua, ketiga. dua ketiga ini gimana Pak? Saya kurang paham Pak. Oh, kenapa tidak ada orang kedua? Maksudnya seperti itu. Kenapa langsung orang ketiga? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, Pak. Oh, Arkan lagi. Karena sudut pandang orang kedua itu jarang dimasukkan ke dalam cerpen ataupun novel karena emang lebih sulit untuk memasukkannya. Karena itu kata gantinya atau subjeknya menggunakan kata kamu atau anda, yang dimana itu kan pasti secara nggak langsung mengarahkan ke si pembaca atau pendengarnya. Dan itu kan pasti rasanya kayak si pembaca ini disuruh, jadi kan kurang enak. Sama susah juga membangun chemistry-nya di dalam cerita tersebut. Oke. Sudah mengerti? Siapa Nopal? Aisyah. Oh, Faisal. Nopal yang mana? Bapak lupa antara Nopal dan Faisal, mukanya agak, namanya mirip, mukanya mirip. Sudah mengerti ya kenapa orang tidak ada orang kedua? Orang kedua ya, adanya orang pertama dan ketiga. Orang pertama itu kenapa orang pertama? Dia lebih dekat karena kata aku itu lebih dekat kepada si dari penulis ke pembaca. Sama seperti kamu, mereka, kalian, itu lebih dekat. Beda dia dengan orang kedua, dia tidak bisa sulit untuk menemukan chemistry-nya. Seperti itu. Ya? Oke. Sudah mengerti ya? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, namanya siapa? Jumiati, Pak. Jumiati. Jumiati. Apa ditanyakan Jumi? Kalau misalkan kita disuruh guru kita itu kan Pak buat tugas cerpen, Oke. terus itu yang paling diperhatikan sama guru tuh kira-kira apa Pak? Oke. Poin pentingnya. Apa kalau kita dapat tugas atau mengikuti lomba ya, Jumi ya? Apa poin penting yang bisa kita menjadi acuan kita dalam membuat cerpen? Ada yang bisa menjawab? Oke. Aulia. Iya. Oke, Aulia. Dalam membuat cerpen itu, beberapa di antaranya yang dinilai itu alur yang jelas dan menarik, Oke. tokoh yang hidup dan kompleks, Oke. latar yang jelas dan mendukung cerita, bahasa yang indah dan mudah dipahami, juga pesan yang bermakna. Oke. Ada alur yang jelas, Jumi. Ada tema yang jelas. Ada penokohan yang baik. Ada amanat ya Aulia ya. Ada amanat yang itu. Itu yang biasanya dinilai oleh juri kalau dia ikut lomba, guru kalau dia menjadi tugas.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Sudah cukup, sudah mengerti semuanya tentang amanat dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pagi Bapak sudah membagikan link classroom kepada Arkan ya. Nah, kepada Arkan, Bapak bagikan di situ ada soal untuk ulangan harian, ada 20 soal. Kalian kerjakan dulu ya. Kalian kerjakan selama 20 menit, karena 20 soal 20 menit kita yang kerjakan, nanti itu nilainya langsung keluar ya. Silahkan dikerjakan dulu. Sudah dikirim Arkan? Sudah dikirim di grup? Ada yang kesulitan masuk ke classroomnya? Masuk semua sudah? Oke. Tinggal dijawab aja. Bisa dikerjakan? Nah, sudah bisa masuk semua ya? Hairul ada kesulitan? Enggak. Untuk sementara lancar ya Hairul ya? Masuk semua. Oke, sudah selesai semua mengerjakan soalnya? Lebih cepat dari waktu yang ditentukan ya. 10 menit sudah selesai. Dan waktu yang ditentukan itu ada 20 menit. Berarti soal dan juga materinya sudah sesuai menurut kalian bagaimana? Mudah dipahami, ada lagi? Mudah dimengerti. Tapi tidak ada kesulitan dalam menjawab soalnya. Nilainya sudah masuk ke font Bapak, ke drive Bapak, nanti Bapak berikan evaluasi ya. Nah, setelah itu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua tadi, apa yang kedua tadi? Masih ingat? Dibagi menjadi 5 kelompok. Setelah itu berdiskusi dan mempresentasikan. Oke, Bapak membaginya itu secara acak. Jadi kalian tidak bisa menentukan tugas kelompok saya, kelompok ini, saya kelompok ini, saya circle-nya ini, saya temannya ini, tidak. Kita belajar untuk bekerja sama dengan siapapun, dengan orang apapun. Di mana di situ kalian belajar tentang gotong royong. Nah, tadi sudah belajar tentang mandiri, menjawab pertanyaan dan soal Bapak itu bernalar kritis, berdoa tadi sudah apa? Berketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita bergotong royongnya. Berdiskusi dengan kelompok. Kelompoknya Bapak acak ya. Caranya bagaimana? Nanti Bapak tunjuk itu 1 sampai 5 saja menghitungnya. Ingat ya, 1 sampai 5. Siapa yang dapat nomor 1 atau angka 1, itu berarti dia kelompok 1. Kalau dia dapat 5, kalau dia dapat 2, oke. Kita mulai dari sebelah sini ya, sebelah kanan kalian, sebelah kiri Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5. Nah, oke, sekarang satukan kelompoknya, Bapak siapkan cerpen yang akan kalian analisis dan juga LKPD-nya ya. Silahkan ke kelompoknya masing-masing dan di aku pemburu ini ya cerpennya bisa dibaca. Kelompok 2 dapat apa? Langkah kecil mimpi besar. Sudah dilihat berarti di classroom. Itu bisa kalian lihat di classroom ya. Kalau misalnya teman-teman semua bisa lihat selain di kertas ini. Laptopnya mana? Buat ngetik. Bisa diambil laptopnya di tempatnya. Kelompok 3 dapat apa judulnya? Bisa dilihat di classroomnya. Kan sudah Bapak bagikan di classroom. apa itu? Kelompok 3 dapat Mimpi di putus restu. mimpi di putus restu. Oke. Oke, ini LKPD untuk kelompok 1 ya, di situ ada namanya nanti ditulis 1 2 3 4 5 6. Nah, ada tema ditulis di sini, tapi tetap kalian nanti apa yang kalian dapatkan dalam diskusi ditulis di LKPD-nya dan diketik juga di Google PowerPoint. Nah, buat kalian presentasinya nanti. Sudah. Nah.
Analisis unsur intrinsik. Intrinsik. Hmm. Cerpen. Ini pakai K. Ini aja. K, ya. Oke, kelompok lain, kita perhatikan kelompok 4 yang sudah mulai untuk mempresentasikan. Untuk kelompok 4, Bapak persilahkan untuk mempresentasikannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, saya sebagai ketua dari kelompok 4 mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hal yang telah kami ambil dari cerpen, unsur-unsur intrinsiknya, dan juga beberapa yang kami ambil dari cerpen yang telah diberikan dari Bapak Bayu tadi. Untuk anggota dari kelompok kami yaitu Saya Oktavia Ramadhani Irawan. Saya Ali Kurniawan. Saya Muhammad Iqbal Hafiz. Saya Muhammad Sigit Al-Farisi. Saya Namis. tadi adalah anggota-anggota dari kelompok 4. Lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk tema dari cerpen yang kami angkat yaitu perjuangan individu dalam menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Maaf. Judul cerpennya apa dulu? Judul Diceritakan. cerpennya itu Pemberontak dalam bayangan. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya, tokoh dan penokohannya yaitu Akio sebagai tokoh protagonis atau tokoh utama. Ada Hana sebagai diotragonis, ada juga Kenji dan Miki sebagai tritagonis, dan Rio sebagai tokoh antagonis. Alur dari cerpen yang kami angkat yaitu alur maju, dan latarnya adalah latar tempat yaitu SMA Furin, perpustakaan, lab komputer, lingkungan sekolah, dan jalan pulang. Latar waktunya tidak spesifik, kadang waktu malam dan minggu, hari Senin itu tidak terlalu spesifik, jadi kami menyimpulkan tidak spesifik. Untuk suasana itu dingin dan terisolasi. Sudut pandangnya itu orang ketiga serba tahu. Amanat dari cerita yang kami ambil yaitu pentingnya membuka diri dan menghargai kerjasama serta persahabatan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Tepuk tangan. Oke, di sini Bapak buka sesinya pertanyaan. Jadi satu kelompok yang presentasi ada 3 orang dari kelompok, berarti ada satu kelompok yang tidak kebagian pertanyaannya, nggak apa-apa ya, nanti gantian. Oke, untuk pertanyaan pertama siapa yang bertanya? Kelompok 1 siapa ya? Saya Pak Amelia Subiastuti. Amelia mau bertanya tentang apa? Bagaimana cara kalian menentukan tema dalam cerita tersebut? Mau langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang nanti? Langsung aja ya? Langsung aja, Pak. Oke, untuk cara menentukan tema tersebut, tadi diambil dari kisah itu kita menentukan temanya dengan cara nih. Jadi dalam cerita tersebut, Akio sebagai tokoh utama itu mewakili bagaimana seorang dapat menyembunyikan potensi besar dalam dirinya dan menemukan jati diri melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, dan momen penting yang mengubah pandangannya tentang kehidupan. Oke, sudah bagaimana Amel? Sudah jelas? Jelas. 2 pertanyaan lagi? Kelompok mana lagi bertanya? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Apa yang ingin ditanyakan? Sudut pandang apa saja yang kalian temukan dalam cerpen tersebut? Sudut pandang apa saja? Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu karena narator mengetahui perasaan dan pikiran Akio secara mendalam. Oke, bagaimana? Karena naratornya tahu pikiran Akio atau tokoh protagonisnya secara mendalam, maka mereka menganalisisnya dan itu orang ketiga serba tahu. Sudah paham atas penjelasan kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2. Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Oke, kelompok 5. Apa amanat di cerpen tersebut? Dan bagaimana kalian menemukannya? Pentingnya membuka diri dan menghargai kerjasama serta persahabatan. Oke.
Eh, Itu amanatnya, pentingnya menjaga diri dan persahabatan. Dari mana itu ditemukannya? dari Akio yang belajar bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak hanya didapat dari prestasi akademis ataupun kemampuan individu, tetapi juga dari hubungan dengan orang lain dan keberanian untuk melindungi serta peduli terhadap teman-temannya. Oke, bagaimana kelompok 5? Sudah paham? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4, beri aplaus. Oke, karena pertanyaan sudah selesai, Bapak persilahkan untuk menutup presentasinya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 ucapkan izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Kelompok 5 tadi undiannya. Silakan kelompok 5. Setelah kelompok 5, kelompok mana lagi undian tadi? Kelompok 2 ya? Sudah siap? Oke, siap-siap setelah ini kelompok 2. Oke, karena waktu kita sudah tinggal 10 menit, tidak mencukupi untuk 2 kelompok lagi. Tadi sudah 3 kelompok. Kelompok mana aja yang sudah? Kelompok 4 pertama, kelompok 5 yang kedua, kelompok 2 yang ketiga. Untuk kelompok 1 dan 3 itu kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita sekarang. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita lakukan? Oh, Arkan, silakan kan. Jadi cerpen itu kepanjangan dari cerita pendek yang mengisahkan sebuah pengalaman tokoh, tapi dalam cerita yang singkat dan tidak banyak konflik. Oke. Lalu untuk unsur intrinsiknya ada di bagian tema. Tema itu ide pokok atau sebuah gagasan yang terdapat dalam cerpen. Lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu siapa saja tokoh yang terdapat, dan penokohan itu merupakan sifat dari tokoh tersebut. Oke. Lalu untuk apa namanya, alur itu menceritakan cerita ini maju atau mundur atau campuran. Kalau maju itu berarti kan dari sekarang ke masa depan. Kalau yang mundur berarti kan dari sekarang menceritakan yang telah berlalu. Oke. Kalau untuk yang campuran itu kita nanti misalnya sekarang ceritanya sekarang sampai ke beberapa hari kemudian, terus balik lagi ke masa lalu, terus lanjut lagi ke depan. Oke, teman-temannya diperhatikan kesimpulan Arkan ya. Saya lanjutkan. Terus untuk latar itu ada 3, yaitu tempat, waktu, sama suasana. Oke. Tentunya ya dari dibaca cerpennya nanti bisa ketahuan di mana aja tempat, waktu, sama suasananya. Oke. Lalu untuk yang kelima itu kan ada sudut pandang. Sudut pandang bisa diketahui dari subjek yang ada di dalam cerpen tersebut. Oke. Jadi ada sudut pandang orang pertama sama orang ketiga. Hmm. Sama yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu merupakan pesan yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Itu tujuannya dari pesan yang dari narator atau pengarang cerita disampaikan kepada pembaca melalui sebuah cerpen. Oke. Amanat. Ada lagi yang lain? Hairul bisa menyimpulkan, Hairul sedikit? Jadi, menurut saya, cerpen itu adalah cerita pendek yang memiliki unsur intrinsik, dan intrinsik itu ada 6. Yang pertama ada tema yang berisi ide atau gagasan dari cerpen. Yang kedua ada tokoh dan penokohan yang Tokoh itu yaitu orang yang di dalam cerita. dan penokoh itu adalah sifat Oke. karakternya. Setelah itu ada juga alur maju yang berarti alur itu ceritanya dari awal atau beruntutan. Dan kedua ada alur mundur, yaitu dimulai dari awal dan mengingat masa lalu. Untuk alur campuran itu dimulai dari konflik ke masa lalu dan kembali lagi ke Masa sekarang. Terus Setting. itu ada latar tempat yang menentukan tempat dari suatu cerpen, ada latar suasana, ada latar waktu juga, dan sudut pandang itu bisa dilihat dari bagaimana narator menceritakan tokoh menggunakan kata ganti yang diberikan. Contohnya aku untuk orang pertama, kamu untuk orang kedua, dan dia atau mereka untuk orang ketiga. Oke. Setelah itu. Dan amanat biasanya
simpulkan dari narator yang dipesankan dipesankan di cerpen secara tidak tersirat. Oke, tepuk tangan untuk Arkan dan Hairul yang sudah bisa menyimpulkan. Untuk sampel 2 orang belum menyimpulkan, Bapak rasa semua sudah mengerti. Tema tadi ide, pokok, atau gagasan pokok dari si penulis atau pengarang. Tokoh tadi orang yang diceritakan. Penokohan sifat dari tokoh atau karakter dari tokoh. Alur tadi jalan cerita. Kalau latar waktu sana dari dalam cerita. Oke. Kalau sudut pandang, di mana seorang penulis atau pengarang menempatkan dirinya pada cerita tersebut. Ada apa saja dari sudut pandang tadi? Nah, serba tahu. Oke. Setelah itu ada apa yang terakhir? Bapak lupa yang terakhir apa? Ada amanat. Amanat itu apa tadi? Pesan moral yang ingin disampaikan tulis. Oke. Nah, sudah bisa kita simpulkan. Sekarang Bapak ingin menyampaikan minggu depan kita rencananya yang pertama ya, biar kelompok 1 dan kelompok berapa tuh yang belum? 3. Melanjutkan presentasi ya. Ini 1 dan 3. Jangan sedih ya kelompok 1 dan 3 ya, karena waktunya. Karena terlalu asik tadi kita berdiskusi dan bertanya jawab, jadi tidak ini. Setelah itu kita belajar, Bapak rasa cukup waktunya, itu kita belajar tentang unsur ekstrinsik. Kita belajar tentang unsur ekstrinsik. Setelah intrinsik kita belajar unsur ekstrinsik. Itu unsur yang di luar dari cerita atau cerpennya, biasanya dari si pengarang atau si pembaca. Dia pemarang dan pembaca. Itu unsur ekstrinsik. Itu sedikit gambaran tentang unsur ekstrinsik ya. Setelah unsur ekstrinsik, kalau sempat kita unsur kebahasaan. Atau dia itu disebut tata bahasa. Bagaimana tata bahasa di dalam cerpen? Nanti kalian pelajari ya, dicatat, itu pelajari sedikit-sedikit. Kelompok 1 jangan sampai hilang hasil presentasinya, kelompok 3 juga. Nah, sampai di akhir pembelajaran ini, karena waktu juga yang ini kita, hari ini masih Hairul ya yang berdoa, tetap di tempat kelompok masing-masing. Kita tadi membuka dengan doa, kita tutup dengan doa, berdoalah dengan hikmat supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan Hairul disiapkan dulu teman-temannya. Depan duduk siap. Mari teman-teman, setelah kita belajar dan mendapatkan materi, mari kita berdoa agar ilmunya dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Doa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu kita minggu depan. Belajar yang tekun pada pelajaran selanjutnya. Istirahat, gunakan waktunya dengan tepat. Nanti saat waktu ibadah dengan khusyuk. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Tetap semangat untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bapak ucapkan salam. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.